Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 September 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Surat domisili palsu istri ex-gubernur Sumatera Utara sebut Ramzan Nasution tak punya kualifikasi pengacara. Satu persatu mantan klien pengacara Ramzan Arif Nasution muncul ke publik. Kali ini giliran Evi Susanti, istri mantan gubernur Sumatera Utara atau Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Evi Susanti bahkan menyebut Ramzan Arif Nasution tak punya kualifikasi sebagai pengacara. Pasalnya dokumen yang dilampirkan Ramzan Nasution agar bisa sumpah advokat di Ambon tidak sah. Seperti surat domisili Kelurahan Waihoka Ambon yang ternyata Ramzan bukan warga di situ. Susanti yang juga mantan klien Ramzan ini mengatakan setelah bertemu Ketua RT 003 Jalan Haruhun dan Lurah Waihoka pun mengaku tak pernah mengenal warga bernama Dr. Andus Rasman Arif SHMA. Nama Dr. Andus Rasman Arif SHMA itulah yang tertera pada surat domisili sebelumnya. Ramzan Nasution juga diketahui bikin surat domisili palsu di Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Surat domisili itu ternyata jadi salah satu syarat yang dilampirkan Rasman Nasution untuk mendapat sumpah advokat di Ambon. Dijelaskannya bukti domisili tersebut pada tahun 2015 digunakan Rasman untuk sumpah advokat di Ambon. Petugas kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung, dicek langsung kepada RT pada saat itu yang kebetulan sudah pensiun ya, sudah tidak lagi menjadi ketua RT, dan kepada lurah yang menandatangani surat itu. Dan kenapa surat itu keluar, saya juga sudah menanyakan bahwa mungkin ya gini ya, mungkin itu kan birokrasi juga ya, surat penyurat mungkin lurah taunya tanda tangan aja ya, mungkin dia juga nggak tahu ini Rasman orang mana gitu kan. Sementara ternyata saya baru tahu juga kalau di daerah itu ini kan Rasman Muslim, dan di daerah itu tidak ada yang Muslim gitu ya, saya baru tahu. Dan saya pikir ini memang dipakai oleh saudara Rasman untuk meloloskan berita acara sumpah yang di Jakarta sendiri dia ditolak, kemudian dia mengajukan ke Ambon seperti itu. Jangankan sampai yang ini makan nih, umur belum 25 tahun bahkan saya nggak. Tribuners, Pengadilan Tinggi Ambon dinilai tak selektif keluarkan bas advokat Tuk Rasman Nasution. Pengadilan Tinggi Ambon dinilai kurang selektif dalam mengeluarkan berita acara sumpah atau bas advokat bagi Rasman Nasution. Pasalnya Rasman Nasution tak memenuhi syarat pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Ambon dengan menyerahkan dokumen palsu yakni ijazah dan surat keterangan domisili. Demikian disampaikan pengacara Lin Matulesi yang juga mengambil sumpah bersamaan dengan Rasman Nasution pada tahun 2015, Senin 26 September 2022. Lanjutnya, Pengadilan Tinggi Ambon seharusnya dapat memverifikasi ijazah Rasman di pangkalan data perguruan tinggi ataupun pengecekan secara kasat mata. Pasalnya, ijazah Rasman tak memiliki barcode di ujung kanan ijazah dan cap kampus tak mengenai pas foto Rasman di ijazah. Dijelaskannya selain ijazah palsu dan domisili tak sesuai, Rasman juga tak mengikuti magang selama 2 tahun setelah lulus kuliah. Padahal syarat pengambilan sumpah advokat yakni magang 2 tahun, sementara tertera dalam ijazah palsu ia lulus Juni 2014. Baru setahun kemudian dia mengambil sumpah advokat. Lewatnya proses ini dinilai mempengaruhi integritas advokat. Sementara itu, Tribuners, mantan klien Rasman yang juga istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti berharap hal ini ditangani serius Pengadilan Tinggi Ambon, serta Himpunan Asosiasi atau Advokat Indonesia atau HAPI.
Lanjutnya, pihaknya selaku korban akan melaporkan pencabutan bas advokat Rasman ke Pengadilan Tinggi Ambon. Domisili yang tadi Ibu Evi jelaskan itu tidak berdomisili di Waihoka, tapi kemudian ada surat domisilinya. Tapi yang berikut yang penting adalah ijazahnya. Kalau misalnya ini terjadi dan tidak cepat ditangani oleh Pengadilan Tinggi Ambon, maka ini jadi asumsi publik bahwa ternyata bisa ijazah palsu juga jadi pengacara diterima. Nah, ini yang harus diselesaikan. Yang berikut adalah kalau dilihat dari tahun kelulusan Juni 2014, sumpah November 2015, ada tahapan yang tidak dilalui, yaitu magangnya minimal 2 tahun. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa proses itu wajib. Dan kalau misalnya proses itu tidak dilakukan dan kemudian sumpah, yang menjadi pertanyaannya, integritas seorang advokat itu bagaimana? Mbak Lin, ini bahwa ini kan sudah menjadi berita nasional ya Mbak ya. Kalau di Jakarta tuh rasanya aduh, kita hari-hari cuma nanya nih kapan selesainya nih urusan Rasman gitu ya. Tapi terkait izin BAS memang harus saya kejar karena Rasman masih memakai profesinya sebagai advokat untuk mencari klien. Dan itu sangat membahayakan ya Mbak Lin ya, karena ini kan menyangkut, kalau kita berperkara hukum ini kan menyangkut masa depan orang. Kalau misalnya sampai kita berperkara untuk hukum sendiri, ibaratnya kita sampai kena hukuman gitu ya, kan nggak diganti sama Rasman ya, hukuman badannya ditanggung oleh kita. Kalau dia sendiri tidak punya dasar keilmuan yang cukup, bagaimana dia mau membela klien ya kalau memang dia sendiri. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, tak terima anaknya dipukul tetangga hingga sesak nafas, ibu di Ambon ini langsung lapor polisi. Iya, Beb. Zahra Ohrela berusia 34 tahun mendatangi Polsek Sirimau untuk mengadukan tetangganya sendiri Selasa 27 September 2022. Pelaporan tersebut dilatar belakangi Zahra Ohrela yang tidak terima anaknya diduga dianiaya oleh tetangganya itu. Zahra Ohrela kepada tribunambon.com mengaku melaporkan tetangganya Habibah Tuanaya karena tidak terima anaknya dipukul hingga sesak nafas. Zahra Ohrela menuturkan kejadian penganiayaan terhadap anak laki-lakinya yang masih berusia 3,9 tahun pada Selasa 27 September 2022 hari ini sekitar pukul setengah 10 pagi di Pasar Apung, Mardika, Kota Ambon. Berawal saat anaknya bermain bersama cucu terduga pelaku. Terduga pelaku yang merupakan tetangganya itu tiba-tiba langsung datang memukul anaknya dengan tangan di bagian punggung. Dengan adanya laporan ini, lanjut Zahra, dirinya berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh Polsek Sirimau. Sementara Kapolsek Sirimau AKP S. Lewerisa membenarkan adanya laporan ibu korban. Laporan itu tetangga jualan, Iya. masalahnya anak cucunya sama anaknya lagi bermain, Iya. lalu cucunya nangis. Aku masuk ke dalam, nanya ini siapa yang nangis. Kata si pelaku gini, Ose punya anak itu, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Begitu ya, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Mana dia? Nanti beta pukul dia, langsung lari cari beta punya anak itu. Iya. Dia langsung hantam dia dan 5 jari nih dari tulang belakang. Dari tulang belakang sempat dia jatuh. Dia sampai sesak napas, muka pucat tabale. Sesak napas, langsung dong dia menangis di bawah. Dia pukul dia itu mungkin, dan dia 5 jari itu mungkin 1 meter lah dia jatuh. Dia langsung hantam dia dari tulang belakang mungkin 1 meter dia jatuh sampai dia muka pucat yang ada napas juga main lama di bawah. Itu saja yang kita Lah ini ada buat pelaporan ya? Kepada buka laporan ini Kak. Iya. Itu untuk pelaku siapa? Terduga pelaku siapa? Kalau Ibu siapa? pelaku itu Habibah Tuanaya. Habibah Tuanaya. Ini yang korban ada ya? Korban anak aku. Siapa? Ibrahim Algifar Marasabesi, umur 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya, Beb. Tribuners, tilang elektronik di Ambon masih tahap sosialisasi selama sebulan.
PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan sistem etle atau tilang elektronik di Ambon masih dalam tahap sosialisasi. Artinya lanjutnya saat ini masih dalam proses memberitahukan kepada masyarakat bahwa kamera etle sudah terpasang di Kota Ambon. Saat ini kamera etle yang telah diluncurkan terpasang di 13 titik, di antaranya di Jalan Sitanala atau Talake, Jalan Ayapati, Jalan Sultan Babula, atau tepatnya pada perempatan Masjid Al-Fatah, Jalan Sultan Babula, tepatnya di lampu merah Al-Fatah, Jalan Patimura, atau tepatnya di depan Bank Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di Monumen Edi Susanto, dan Jalan Sultan Hasanuddin yang tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian di Jalan Rijali depan Polda Lama, Jalan Imam Bonjol depan Toko Sinar Motor, Jalan Sultan Hairun depan Kantor Gubernur, Jalan Slamet Riyadi depan Polsek Sirimau, Jalan Jenderal Sudirman depan MCM, dan Jalan Benteng Kapahaha depan Kantor BPKB Persisi. Kompol Tommy Siahaya berharap sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk disiplin berlalu lintas. Kita ke berita lainnya, Tribuners, Koral soroti kebijakan penangkapan ikan terukur KKP. Nasib nelayan bakal makin terpuruk. Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan atau Koral soroti kebijakan penangkapan ikan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sekretaris Koral Mida Saragi mengatakan kebijakan penangkapan ikan terukur ini memberi peluang kepada investor di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Kata dia, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota jangan sampai mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan memberikan akses khusus bagi pemodal di zona tertentu. Koral mengkhawatirkan dampak lanjutan terjadinya eksploitasi penuh di seluruh wilayah penangkapan perikanan atau PPP di Indonesia. Terlebih saat ini pengawasan perikanan tangkap di Indonesia masih lemah dan perlu diperkuat sebagai prasyarat utama untuk berjalannya kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Lanjut dia, keputusan Menteri KP nomor 19 tahun 2022 tentang estimasi potensi sumber daya ikan telah menunjukkan fakta bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di sebagian besar WPP di Indonesia berada pada status eksploitasi penuh dan eksploitasi berlebih. Diketahui Tribuners, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berencana menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi. Bahkan kebijakan tersebut kini sedang dalam tahapan uji coba. Uji coba perizinan khusus dilaksanakan pada 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual di Maluku, PPN Ternate di Maluku Utara, dan PPN Kejawanan di Jawa Barat. Dari Perikanan di Indonesia, kita sekarang ada 11 WPP, dan dari 11 WPP itu diambil 6 untuk zona industri, dan kemudian ada zona untuk nelayan lokal. Nah, permasalahannya, problemnya adalah hari ini perikanan tangkap kita itu sudah mengalami yang namanya fully fish atau penangkapan ikan yang berlebih, atau juga over eksploitasi, penangkapan ikan yang sudah tereksploitasi sepenuhnya. Nah, hampir semua kondisi WPP kita itu mengalami situasi yang sama. Nah, lalu zona penangkapan ikan terukur, zona industri hari ini didorongkan untuk
kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku itu 714, 718, 715, itu kawasan yang dalam kajian Kementerian Kelautan sudah mengalami fully fish dan juga overeksploitasi. Nah, kami melihat bahwa kebijakan ini tidak menjadi prioritas hari ini. Sangat padat modal. Itu sudah mengalami fully exploited dan overexploited. Jadi tidak ada lagi yang berstatus. Rusak lagi ada 41 lubang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Meski telah ditambal, kerusakan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon masih terhitung banyak. Mulai dari kawasan depan pusat perbelanjaan MCM hingga di jembatan Batu Merah atau perbatasan Jalan Rijali dan Jalan Jenderal Sudirman Ambon terdapat kurang lebih 41 lubang. Pantauan tribunambon.com Senin 26 September 2022, terdapat 20 lubang dengan diameter 20-50 cm dengan kedalaman 2-5 meter. Sisanya lubang berukuran kecil di bawah 20 cm. Pengendara roda 2 pun harus lebih waspada saat melewati titik kerusakan yang cukup besar. Salah satunya di kawasan depan MCM. Menurut warga Tribuners, kerusakan memaksa laju kendaraan diturunkan. Alhasil kerap terjadi kemacetan. Seorang warga setempat, Hamsa Muli, menjelaskan, jalan di kawasan tersebut belum setahun diperbaiki, namun kini rusak lagi. Dia pun berharap pemerintah segera memperbaiki kembali demi kenyamanan dan keselamatan pengendara. Kondisi bagaimana Bang jalannya? Jalannya parah. Aku bilang parah sekali lah. Semoga pemerintah daerah memperbaikinya dengan cepat. Kenapa? Karena sering orang jatuh tergelincir. Sering kecelakaan di sini ya? Sering sekali. Jadi bekas-bekas aspal tuh tempias, jadi orang licin tuh jatuh. Jadi harapannya semoga cepat diperbaiki lah oleh pemerintah. Siap. DPRD Maluku launching Merindu. Warga bisa cek perkembangan aspirasi di sini. Sekretariat DPRD Provinsi Maluku resmi melaunching Merindu atau Media Informasi Terpadu di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin 26 September 2022 sore. Merindu merupakan ide dari PLH Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Fahratun Rabiah Samal, untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Selanjutnya, warga Maluku pun bisa mengetahui sejauh mana aspirasi mereka ditindaklanjuti oleh DPRD Maluku. Selain memudahkan pelayanan, Merindu juga memiliki beberapa fasilitas lainnya seperti galeri UKM dan pojok baca. Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Watimuri, mengapresiasi hasil ide dari Samal. Menurutnya, Merindu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pelayanan ke masyarakat di era digital. Untuk diketahui Tribuners, Merindu merupakan aksi implementasi perubahan PKA Angkatan 4 tahun 2022. Peresmiannya pun ditandai dengan pemukulan pipa dan pemotongan pita bersama oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, didampingi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Fahratun Rabiah Samal dan Sekwan DPRD Provinsi Maluku Bodewin Watimena. Mari kita berikan aplaus. Iya, terima kasih. Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh Merindu ini adalah bagaimana secara kontinu dan konsekuen menginformasikan di dalam dewan kepada publik. Karena itu diterima kita semua. Kita punya idea ada, tapi belum efektif. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Proyek jalan senilai 9,7 miliar rupiah di Namlea terkendala pelepasan lahan. Proyek jalan hot mix di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku sepanjang 400 meter hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Menurut pejabat pembuat komitmen
atau PPK Dinas PUPR Kabupaten Buru, Imran Wali, pengerjaan terkendala pelepasan lahan. Hal ini disampaikan pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas PUPR Kabupaten Buru, Imran Wali. Pihaknya pun masih terus berkoordinasi dengan pemilik lahan. Dijelaskan pengerjaan jalan sendiri baru mencapai 50%. Diberitakan PT Rufani Papua dinilai lambat tangani pengerjaan proyek jalan hot mix di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Diketahui proyek tersebut sepanjang 2,8 km dan tersebar di 5 titik Kota Namlea. Di antaranya Jalan Jiku Besar, Bandar Angin, belakang TPA, depan kantor pariwisata Buru dan BTN Tatanggo. Selain itu, perusahaan PT Rufani Papua juga mengerjakan jalan Lamahang Rana di Kecamatan Uaplau. Besar anggaran bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK reguler senilai 9,7 miliar rupiah tahun anggaran 2022. Untuk sengketa lahan ini sudah berapa hari dia berlangsung? Kalau ketemu lumayan, sudah lumayan permasalahan lahan, tapi beta sudah komunikasi sudah lumayan nih, karena ketemu istilahnya kan orang namanya nih ketemu pada prinsipnya kan semua orang bilang baku kenal dan hubungan kekeluargaan, ketemu lebih dahulukan hubungan kekeluargaan. Terhenti ke sudah berapa hari? Ketemu kurang lebih sekitar mendekati 20 sampai 25 hari mungkin. Ya. Dan dalam kota ini progresnya seperti apa sekarang, Pak? Kalau dia punya progres, untuk yang ketemu berjalan progres itu kan berarti pekerjaan yang sudah terlaksana di lapangan toh. Jadi ketemu untuk sementara ini di atas 42 mendekati 50. Cuma kan kalau kita masukin jalan yang sengketa berarti progresnya agak lumayan, cuma ketemu belum pelaksanaan di situ yang ruas Alexis kantor bupati. Tapi mungkin insya Allah 1-2 hari akan ada pembicaraan lanjut dengan pemilik lahan. Jadi kita mungkin bisa laksanakan pekerjaan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 September 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.